Mari sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, puji Tuhan. Silakan duduk, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan juga tim media yang sudah melayani. Oke, puji Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan gembala saudara dan juga malamnya saya mengikuti juga acara impartasi di tempat ini. Dan saya sangat beruntung, saya bersyukur karena boleh mendapat arahan dari gembala saudara tentang masa-masa ke depan ini apa yang Tuhan mau kerjakan melalui gereja ini. Dan saya pribadi sangat diberkati dan saya sangat terharu dengan bagaimana Tuhan bekerja dan memberikan arahan atau pewahyuan kepada gembala saudara dan sudah dibagikan buat jemaat ya. Hari ini saya mau menyampaikan satu judul khotbah yang cukup menarik. Saya kasih judul khotbah adalah Nothing Left atau tidak bersisa ya gitu ya. Judul khotbahnya Nothing Left. Mari saya mengajak kita membaca dari Markus pasal yang ke-12. Ini tentang persembahan janda yang miskin ya. Kita tahu perikop ini tapi mari kita kupas hari ini. Markus pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-41 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu ya. Jadi Yesus duduk dikatakan menghadap peti persembahan dan memperhatikan. Jadi menarik kata memperhatikan, dia memperhatikan. Jadi dalam kata memperhatikan, dia juga sedang menilai. Dari kata memperhatikan, dia juga sedang membandingkan. Itu ya kata memperhatikan. Banyak orang kaya memberi jumlah besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan di ayat yang ke-43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat yang ke-44 berkata apa? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini apa? Memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dari persembahan janda miskin ini. Saya melihat yang pertama adalah yang dia lakukan itu sebagai tindakan kasih. Ya, walaupun dia uangnya tidak banyak, nanti kita pelajari lebih lanjut, 2 peser dikatakan dia memberikan persembahan, tapi itu satu tanda kasihnya kepada Tuhan, dia turut berkontribusi melalui apa yang ada pada dia. Karena persembahan yang diberikan saat itu untuk rumah Tuhan, untuk bait suci, walaupun uangnya secara nominal kecil, tapi dia punya niat yang baik. Dia mau berpartner ya dengan Tuhan, dia mau terlibat dengan apa yang ada pada dia. Karena uang itu bisa dipergunakan untuk menjaga ya bait suci ya, kalau ada kerusakan bisa diperbaiki dari uang yang ada untuk memberikan kebutuhan yang ada di rumah Tuhan untuk para imam, orang Lewi dan sebagainya. Ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada, tapi dia berkontribusi sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi dia. Ada satu lagu saya mau nyanyi buat Bapak Ibu. Lagu ini cukup lama, kalau yang bisa ikut saya ya. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku
bawaku menjadi kesayanganmu. Sudah menangkap musik? Mari sama-sama angkat pujian ini. Saya boleh turunkan kuncinya di F. Di F. Kita nyanyi ya sama-sama ya, oke. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan. Selama hidupku rindu, selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan. Yuk bilang kanan kiri, mari kita mau menjadi anak kesayangan Tuhan. Jadi anak kesayangan Tuhan. Wow. Oke. Nah, janda miskin itu dia menunjukkan tindakan kasihnya kepada Tuhan dengan berkontribusi. Nah, poin yang kedua, saya merasa bahwa yang kedua adalah sebagai apa? Dia memberikan persembahan kepada Tuhan dari apa yang ada pada dia sebagai satu bentuk tindakan iman itu ya. Yang kedua, dia memberikan persembahan sebagai satu bentuk tindakan iman. Dan kalau kita membaca surat Yakobus, banyak diingatkan oleh firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Jadi janda miskin ini bukti bahwa dia beriman kepada Tuhan, dia bertindak. Dia memberi. Karena saya percaya bahwa level iman seseorang juga ditunjukkan dengan level memberi kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seorang yang menyatakan dia mengasihi Tuhan, seorang yang menyatakan dia punya iman kepada Tuhan ditunjukkan dengan bukti bahwa dia punya hati memberi kepada Tuhan. Karena level iman sama dengan level memberi. Dan yang dia berikan semua yang ada pada dia. Berarti menunjukkan iman ketergantungan dia kepada Tuhan melebihi dari harta yang dia miliki. Betul enggak? Itu iman. Dia tidak mengandalkan harta, dia seberapa yang ada pada dia, dia berikan semua, artinya dia bergantung sama Tuhan. Dia enggak tahu setelah itu apa yang terjadi dengan dia ketika dia tidak punya uang lagi. Tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan bukan kepada harta yang dia miliki. Berapa banyak di sini hari-hari ini banyak orang yang mengaku beriman kepada Tuhan. Tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Wah, mau makan apa besok? Dan Tuhan ingatkan di Matius pasal 6 tentang kekhawatiran. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Betul enggak? Lihatlah burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di ladang dia pelihara. Apalagi engkau, anak-anakku yang aku kasihi. Selama engkau bergantung sama Tuhan, tentunya engkau juga harus rajin bekerja. Karena Matius pasal 6 mengatakan apa? Lihatlah burung di mana? Di sangkar. Bukan ya? Bukan di sangkar. Tapi burung itu di udara. Di udara dia ngapain? Kalau burung itu di udara artinya dia sedang apa? Dia bekerja, dia ada aktivitas. Bapak Ibu, Alkitab sangat mengingatkan kita, barang siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi Tuhan akan memelihara, menjaga orang-orang yang rajin, orang yang setia, yang bergantung sama dia. Jangan cuma hidupnya pasif, tinggal di kandang, tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain. Dan di Amsal pasal 6 boleh dibaca itu ya. Penulis Amsal mengatakan,
Hai pemalas, belajarlah dari semut. Siapa di sini yang pernah lihat semut? Pernah? Pernah ya? Semut itu salah satu cirinya gimana? Pernah nggak lihat semut itu diam, dia galau, dia ngelamun, meratapi nasibnya. Pernah nggak lihat semut seperti itu? Tidak. Semut itu lincah. Dia mencari makan pada musimnya. Sehingga pada saat musim dingin, pada saat winter, dia sudah punya makanan. Karena dia selama musim panas itu dia bekerja mengumpulkan makanan. Dia bekerja, dia rajin. Nah, saya percaya bahwa janda ini juga menunjukkan iman dia, tindakan iman kepada Tuhan dengan memberi. Bergantung sama Tuhan. Walaupun dia nggak tahu nasibnya seperti apa ke depannya. Karena Alkitab tidak mencatat itu. Tapi yang jelas Alkitab tidak mencatat juga bahwa dia menangis, dia meratap, kemudian dia komplain kepada Tuhan. Alkitab tidak mencatat demikian, tapi justru apa yang dia lakukan tercatat di Alkitab. Dan Yesus Tuhan kita memuji apa yang dilakukan oleh janda miskin itu. Dan apa yang dilakukan oleh janda miskin itu tetap berbicara sampai hari ini. Menginspirasi kita orang percaya untuk bergantung sama Tuhan, untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan bertindak di dalam iman kita. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat ini gambar yang lucu ya Bapak Ibu, ini ada seseorang yang dibaptis, betul ya? Betul enggak? Ada seseorang yang dibaptis, apa yang tidak dibaptis oleh dia? Yang tidak memberikan diri dibaptis, apanya? Dompetnya, uangnya ya, tidak ikut dibaptis ya. Bisa menangkap pesan ini. Banyak orang yang berkata, Tuhan aku serahkan hidupku. Aku dibaptis tanda aku menyatu dengan kehendak-Mu. Menyatu dengan kematian, dengan penguburan dan kebangkitan Yesus. Tapi hidupku aku serahkan Tuhan, kecuali dompetku, uangku. Aku pegang, ini sepenuhnya milikku. Ini tanda orang yang tidak dibaptis sepenuhnya. Tapi saya berdoa dan saya percaya di tempat ini semua kita dibaptis, semuanya dibaptis, seluruh hidup kita dibaptis, tenggelam di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ada amin. Termasuk dompet kita ya, termasuk uang kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, tapi kalau ada area dalam hidup kita tidak menjadikan dia sebagai Tuhan, berarti dia bukan Tuhan seutuhnya, sepenuhnya dalam hidup kita. Kalau anak-anak muda biasanya masalah cinta sulit diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang lain masalah pelayanan, masalah masa depan, masalah untuk taat, mengampuni dan sebagainya. Aku bisa serahkan kepada Engkau, tapi masalah jodoh Tuhan, jodoh di tanganku sendiri. Aku yang suka yang mana aku suka aku yang pilih. Itu artinya masalah perjodohan belum dibaptis ya, belum diserahkan kepada Tuhan. Mesti bertobat kalau demikian. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Nah, saya melihat bahwa berikutnya, persembahan janda tersebut adalah persembahan yang tulus, yang terbaik dia berikan. Dia tulus, dia memberikan yang terbaik dan itu menarik perhatian Yesus. Dan bahkan di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain, di Markus 12 ayat 43 mengatakan, ia memanggil murid-muridnya dan berkata, janda yang miskin ini telah memberikan lebih daripada jumlah uang yang diberikan oleh semua orang kaya itu. Karena mereka memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka yang berlimpah-limpah. Sedangkan janda ini telah menyerahkan apa? Semua yang dimilikinya. Orang kaya itu memberikan, kelihatannya jumlahnya banyak. Tapi itu sebagian kecil dari kelimpahan yang orang-orang kaya itu miliki. Tapi janda ini memberikan semua, yang tulus, yang terbaik, semuanya yang ada pada dia. Ya, kalau bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan sebab mereka semua, tadi orang-orang kaya itu, memberi dari kelebihan hartanya. Tetapi janda itu sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya. Justru yang ia perlukan untuk apa? Hidupnya. Jadi uang yang ada pada dia, yang dia berikan itu untuk hidupnya. Jadi dia memberikan hidupnya semuanya, yang diwakili dengan persembahan semua yang ada pada dia. Ini artinya dia mengasihi Tuhan, dia melakukan tindakan iman, dia memberikan yang terbaik, yang tulus sepenuhnya kepada Tuhan. Sebenarnya tidak banyak yang dia berikan secara nominal. Karena kita menemukan kata 2 peser itu 1 duit, di Alkitab dituliskan. Duit itu kodrantes. Itu sebenarnya pengertiannya itu adalah ya kodrantes itu mata uang tembaga Romawi. Itu 1/64 dinar. Jadi kalau ditulis 2 peser, peser itu adalah lepton atau mite.
mata uang tembaga Romawi senilai 1/128 dinar. Jadi ini perhitungannya yang bisnis, ya, yang ngerti matematika langsung ngerti itu ya. Nah, 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Saya anggaplah dapat 200 ribu lah, udah banyak gitu ya, 200 ribu. Satu hari kerja, 1 dinar. Kerja dapat 200 ribu 1 hari. Jadi 1 peser itu adalah 200 ribu dibagi 128. Jadi nilainya berapa? 1.562,5 rupiah. Nah kalau dia 2 peser berarti kali 2. Berarti nilainya 3.125. Sekarang ringgit itu 3.300 lebih ya, 3.300 atau 3.200. Berarti nggak sampai 1 ringgit itu persembahan dia. Nilai 3.125 bisa beli apa kalau mau makan? Nasi Padang bisa nggak 3.125? Bisa, dapat 3 sendok nasi sama kuahnya 2 sendok ya. Sama dikasih tempe tipis 1. Dapatnya sedikit dengan uang itu. Kalau di Malaysia itu saya lihat ada sih nasi lemak 1 ringgit begitu ya. Atau nugget gitu 1 tusuk sate ya 1 ringgit itu bisa lah ya. Kecil nilainya, tidak ada apa-apanya. Tapi yang Tuhan ajarkan bukan jumlah nominalnya, tetapi adalah itu yang terbaik yang ada pada Dia. Jadi kita belajar hari ini, berapapun yang kita berikan kepada Tuhan, asal itu dari hatimu, yang terbaik engkau berikan, Tuhan melihat itu jumlah yang besar di mata Tuhan. Ada amin. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau kita walaupun semuanya bisa memberikan sedikit demi sedikit, pasti kita lihat pekerjaan Tuhan kita keroyokan, akan menghasilkan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Ada amin. Ya, wah puji Tuhan. Dan mari kita lihat. Nah sebenarnya kita belajar dari janda ini dibandingkan dengan orang kaya, berapa maksimal productivity yang dia berikan. Karena kita harus lihat hidup kita sudah maksimal belum buat Tuhan. Contoh misalnya, siapa di sini yang tahu penebang pohon, penebang kayu gitu ya. Misalnya 1 hari dia bisa menebang taruhlah 4 pohon 1 hari nih. Tapi yang dia cuma bisa tebang 2. Berarti productivity-nya maksimalnya 1 hari itu berapa persen dia? Harusnya 4 dia cuma potong 2. Berarti 50%. Siapa di sini penulis lagu? Ya. Harusnya 1 tahun itu bisa menghasilkan 5 lagu baru ya. Tapi yang kau hasilkan 1 lagu baru saja dalam 1 tahun. 1 tahun berapa productivity-nya? Cuma berapa? 20%. 1 dari harus bisa menciptakan 5 cuma 1 misalnya. Jadi 20% saja. Bapak Ibu, janda miskin itu memberikan yang terbaik 100% yang dia miliki. Tapi orang kaya memberikan sedikit dari kelimpahan yang dia punya totalnya. Sedikit persentasenya. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 4. Berkata apa? Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Janda miskin yang kita baca tadi sudah nggak ada di dunia. Tapi apa yang dilakukan masih berbicara sampai hari ini. Karena hidupnya maksimal, apa yang dia lakukan yang terbaik, yang menyentuh hati Tuhan. Yang menarik perhatian Yesus. Demikian juga tentang Habel ini. Ya. Dan Tuhan mau kita melayani dia dengan sungguh-sungguh gitu ya. Bapak Ibu, ada 1 lagu saya mau kita, mungkin pernah dengar lagu ini agak baru, mungkin harusnya tahu ya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan melayani.
mengasihi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya, ada satu ayat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saya percaya kita tahu ayat ini. Dikatakan seperti ini, karena bagiku, ini Paulus yang menuliskan ya. Waktu dia menuliskan surat Filipi, dia ada di penjara di Roma. Sebenarnya sudah menjelang, artinya dia anytime bisa dieksekusi. Dalam keadaan yang terpenjara, dalam keadaan yang sangat sulit, yang tidak tahu nasibnya. Tapi Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang di sini berani berkata demikian? Ya, mati adalah keuntungan, tapi mesti lihat di atasnya hidupnya bagi siapa? Hidupnya bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau orang yang tidak hidup bagi Kristus, matinya adalah sebuah kerugian. Ya, sebuah tragedi yang tragis, sebuah kerugian. Tapi kalau Paulus berkata, karena hidupnya bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia menghadapi dilema, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih? Yang harus kupilih aku tidak tahu. Kemudian dia berkata apa? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang apa? Siapa di sini berkata bahwa rumah kita, rumah Bapa, rumah surgawi jauh lebih baik daripada rumah kita yang ada di dunia. Amin. Itu lebih baik. Tempat yang tidak ada lagi ya air mata, tempat yang aman, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada perang. Tempat yang indah, itu lebih baik. Tapi ingat di ayat 24-nya Paulus berkata apa? Tetapi apa? Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus berkata, aku lebih perlu, masih perlu tinggal di dunia karena mau melayani. Karena banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ada banyak pengajaran, tulisan yang dia perlu buat. Dia penulis 13 surat dari 27 kitab atau surat di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Dia mengabarkan Injil, ya bahkan ke Antioquia, kemudian masuk ke Asia Kecil, bahkan ke Yunani, sampai ke Eropa, pelayanan Paulus berdampak dan menghasilkan banyak murid-murid yang luar biasa. Timotius, Titus dan sebagainya itu murid-murid anak rohaninya. Paulus dia mengajar, dia memuridkan, dia mempersiapkan penerus-penerusnya untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Banyak gereja-gereja yang dibangun oleh Paulus. Masih perlu, masih banyak tugas yang mesti diselesaikan. Lebih baik memang kembali ke rumah Bapa. Tapi lebih perlu untuk tinggal di mana saat ini kita ada. Tuhan masih izinkan ada kesempatan untuk kita hidup di dunia untuk jadi berkat. Makanya kalau ada yang berpulang, ada yang meninggal, biasanya ada ucapannya telah berpulang, betul ya, ke rumah Bapa. Tulisannya apa? Telah berpulang, bukan telah pergi gitu ya. Tapi kita di dalam kekristenan telah berpulang. Artinya rumah kita yang sebenarnya di mana? Di sorga. Bersama dengan Kristus, itu rumah kita akan pulang satu hari nanti. Berarti kita di dunia ini apa? Lawan dari pulang apa? Ngontrak. Dan juga bicara kerja, betul ya? Kita pulang, kita di dunia ini kita kerja untuk Tuhan. Jadi jangan pernah jadikan dunia ini selama-lamanya jadi rumah kita. Ingat ya, kita datang ke dunia ini urutan. Tahu urutan? Dari yang tua ke paling muda, betul ya urutan ya? Paling senior datang ke dunia duluan, betul ya? Sampai ke paling muda. Datangnya apa? Urutan. Pulangnya random. Nggak tahu siapa yang duluan pulang. Datangnya urutan. Pulangnya nggak tahu siapa duluan.
Jadi selama masih ada kesempatan di dunia itu perlu kita tinggal. Makanya saya tulis seperti ini. Coba kita baca, 2, 3. Bukan seberapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi berapa banyak yang tersisa yang terbaik yang dapat kita berikan. Karena orang kaya itu memberikan banyak, tapi janda itu memberikan semuanya. Sekarang Tuhan tanya bukan nominalnya. Sudah berapa banyak engkau berikan buat Tuhan? Tapi Tuhan tanya, berapa sisa yang belum engkau kembalikan buat Tuhan? Engkau masih menahan itu. Tapi janda itu dia memberikan semuanya. Totalitas dia berikan semua untuk Tuhan. Saya enggak bicara uang di sini, bicara hidup kita keseluruhan. Uang itu hanya sebagian, salah satu bagian aspek dalam hidup kita yang penting, menunjukkan iman, menunjukkan ketergantungan kita kepada dia. Karena uang itu bisa jadi mamon, menjadi saingannya Tuhan. Tapi bukan bicara uang saja, tapi karya kita, kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita, perhatian kita buat keluarga, buat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, orang-orang yang kelaparan. Karena Pak Hani banyak membahas dari Matius pasal 25, tentang satu hari nanti di akhir zaman Tuhan akan pisahkan mana domba, mana kambing. Domba itu yang menjadi partnernya Tuhan. Yang ketika melihat orang-orang yang hina, yang lapar dikasih makan, yang haus dikasih minum, yang telanjang dikasih pakaian, yang ada di dalam penjara dikunjungi. Dan Yesus berkata bahwa apa yang dia lakukan itu dia lakukan untuk saya. Jadi domba dan kambing. Kita mau pilih. Jadi domba itu dipisahkan, diletakkan sebelah kanan. Kanan itu artinya orang kepercayaan, menjadi partner, ada amin. Tapi kambing itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang ada keretakan gigi di sana. Yang tidak mau taat, yang tidak mengerti hatinya Tuhan. Yang masih menahan apa yang kita bisa berikan buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya menuliskan seperti ini. Bapak Ibu, ini banyak pesan-pesan tentang sisa hidup kita sebetulnya. Karena ini yang Bapak Gembala juga dapatkan. Kita harus jadi partnernya Tuhan, harus sisa waktu yang ada kita mau buat apa hari-hari ini. Yesus akan segera datang. Bapak Gembala ada singgung juga, kita sudah hidup di milenium yang kedua, mau ketiga tanda-tanda Kristus akan datang. Karena Kristus naik ke sorga di usia atau di tahun Masehi itu 33. Kemudian kalau ditambah 2033. Kita nggak tahu kapan Yesus akan datang, tetapi kalau bicara sudah 2000-an tahun, kita sekarang di tahun berapa? Masih ingat kita hidup di tahun berapa sekarang? 2000? Masih ingat ya tahun ya orang Batam? 2024. Nggak banyak waktunya. Artinya kita nggak pernah bisa pastikan kapan Yesus datang, tapi tanda-tanda zaman, apa yang terjadi peperangan di mana-mana. Dan Injil harus diberitakan. Dan kita harus memilih sekarang ini. Saya bersyukur di masa-masa ini Bapak Gembala dapat pesan itu. Kita harus jadi gereja yang seperti domba itu. Yang melihat orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Dan saya sangat diberkati. Saya banyak diingatkan, oh ya itu panggilan gereja yang sebenarnya. Itu hatinya Tuhan. Menjadi domba, menjadi partnernya Tuhan. Coba bilang kanan kirimu, mari kita jadi partnernya Tuhan. Bilang seperti itu ke sebelahmu. Dan kita baca ini, sekali lagi ya statement ini, 2, 3. Biarlah saat kita tinggalkan dunia ini kita sudah kosong, namun hati kita penuh dengan sukacita dan kebanggaan. Maksudnya kosong itu apa? Enggak ada yang sisa. Tapi jangan pernah sia-siakan sisa yang sekarang Tuhan percaya kepada engkau, ada amin. 5 roti 2 ikan yang Tuhan percayakan sisanya. Mau engkau apakan sisanya? Maukah engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ini bicara hidup yang radikal, hidup yang melayani, yang kita berpartner dengan Tuhan dengan sisa apa? Sisa yang ada pada kita, sisa waktu yang ada yang Tuhan percayakan. Kalau orang yang tinggalkan dunia dalam keadaan kosong, tapi hatinya penuh dengan sukacita, kebanggaan karena dia sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan selama dia hidup, ada amin. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Karena selama dia hidup dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dia mati dalam keadaan sudah berikan semuanya, dalam keadaan kosong. Potensinya, hak-hak orang lain, harusnya perhatian, karya yang harus dihasilkan, lagu yang harus diciptakan, khotbah yang harus disampaikan, dia sudah sampaikan. Perhatian engkau buat pasanganmu, buat anak-anakmu sudah engkau lakukan. Untuk gerejamu, untuk tetanggamu, kau sudah berikan. Engkau mati dalam keadaan kosong dan hati kita penuh dengan kebanggaan pada saat kita tinggalkan dunia. Makanya Ibu Vera almarhum berbicara sampai hari ini suaranya. Habel yang kita baca tadi masih berbicara walaupun dia sudah tidak ada di dunia. Janda miskin masih berbicara sampai hari ini. Ini Ibu Vera Limarjo mengatakan kehilangan itu apa? Menyakitkan, namun yang orang-orang yang tersisa remnant, engkau punya kekuatan daripada Tuhan. Amin. Apa yang ada pada kita yang Tuhan sisakan, itu yang adalah kekuatan. Apalagi bicara waktu. Itu satu ayat terakhir ya. Yuk kita lihat. Mohon maaf itu 1 Petrus harusnya, salah ketik ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Dikatakan apa? Supaya waktu yang sisa. Berapa tahun kita masih ada sisa dari Tuhan? Enggak tahu. Bisa loh cuma hari ini kita punya sisa waktu, bisa minggu ini, bisa tahun ini. Kita dipanggil Tuhan tadi apa? Random betul ya? Enggak tahu kapan. Kesempatan waktu yang ada. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut apa? Kehendak Allah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saya mengajak kita hari ini memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Ya. Dan saya sudah selesai pesan-pesannya. Tolong dikembalikan ke yang tadi. Ini lagunya. Nanti saya mau kita nyanyi lagu ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, apa yang kita pelajari hari ini? Ini pertanyaan buat kita, jangan suka hidup di masa lalu, setuju nggak Bapak Ibu? Adakah gambar saya, tadi saya ada titip ada mungkin gambar saya waktu kecil itu kalau ada nggak di media? Di media di mana? Ada ya? Ada, coba ditampilkan gambar saya waktu kecil. Ini hanya kesaksian pendek, cuma tunjukkan gambar kalau ada ya. Lagi main gitar itu kalau ada. Oke, Bapak Ibu, pesan hari ini sederhana. Kita banyak diajarkan bukan hidup di masa lalu. Bapak Gembala ingatkan juga, banyak orang pergi ke Tanah Suci, ke Israel belajar sejarah. Itu bagus. Tapi apa yang didapatkan dari Tuhan buat ke depannya, itu pesannya sangat kuat buat saya pribadi. Saya melayani dari sejak kecil, saya anak, ada nggak gambarnya? Ya ini, saya anak kelima dari 6 bersaudara. Nanti papa saya akan datang ibadah jam 1, dia sedang nggak janjian, saya pelayanan di Batam, dia juga pas pelayanan ke Batam. Jadi kontekan nanti dia jam 1 siang, nanti dia datang, dia mau nyanyi satu lagu. Karena papa saya adalah penyanyi lagu rohani Mandarin yang menyanyikan lagu Pak Niko, lagu-lagu albumnya itu dengan papa saya menyanyikan dengan Teresia AG, Paulus Chang nama papa saya. Tapi dia bertobatnya belakangan, ya. Dia dulunya pendekar, tapi sudah Tuhan ubahkan jadi pendeta sekarang, ya. Dia guru kungfu, makanya gambar itu mama saya, kami 6 bersaudara, papa saya nggak ada, karena dia jarang di rumah, bisa setengah tahun sekali baru pulang ke rumah. Ya saya nggak mau jelekkan papa saya, tapi dia udah bertobat ya. Itu masa lalu. Ya sekarang kita bicara masa depan. Saya dari umur 9 tahun sudah melayani Tuhan, main gitar di sekolah minggu. Ya ini. Saya cuma bisa 3 kunci A, D, dan E. Diajarin koko saya yang kedua. Dengan 3 kunci saya ngejreng-ngejreng di sekolah minggu. Kenapa? Gak ada yang bisa main gitar, jadi saya yang paling jago. Dengan 3 kunci, kalian mau nyanyi lagu apa, saya 3 kunci yang saya bisa. Ya saya gitar kemana, nyanyi kemana, gak apa-apa, yang penting melayani Tuhan, jreng, pokoknya melayani Tuhan dari kecil.
Mama saya membawa anak-anaknya ke gereja, mengenal Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Mama saya memberikan teladan karena mama saya cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi saya sekarang umur 51 tahun ini, bulan Juli, ingat ya. Oh tanggalnya jangan ya. Nah 51 nanti saya kelahiran 1973. Tapi itu bagaimana ke depannya Tuhan tanya. Walaupun dari kecil, saya full time tahun 96. Jadi saya sudah melayani Tuhan full timer 28 tahun ya. Sudah melayani, kemudian menjadi gembala, sudah lama. Ada gambar berikutnya enggak? Ada banyak permintaan ya, ada 3. Nah sebelumnya, ini oke, ada lagi enggak? Nah ini, saya dari Bangka, kemudian saya sempat melayani di Medan sebetulnya, Tebing Tinggi, ke Rantau Prapat, ya pernah ya saya melayani di kota-kota kecil. Kemudian Tuhan utus ke Malaysia di tahun 2001, tinggal di sana. Dan anak yang nomor 5, dulu tuh saya pemalu, saya suka sembunyi, gak berani ngadap orang. Tapi karena di dalam Tuhan yang rubahkan, dari seorang anak yang gagap, yang pemalu, dari kampung kecil, keluarga miskin, sekarang berdiri di depan Bapak Ibu Saudari, untuk memberitakan Injil. Artinya pesannya kalau saya dari kampung kecil, dari keluarga yang berantakan, tidak hadirnya seorang ayah bisa Tuhan pakai. Apalagi engkau, kita semua di sini anak-anak Allah, kita semua punya Roh Kudus, Tuhan bisa pakai kita menjadi partnernya. Dan saya melayani di Malaysia, ada gambarnya tentang pelayanan kami. Saya sudah menjangkau mungkin sekitar 3.000, banyak anak-anak muda, ya sudah dibaptis lebih dari 600 orang yang banyak bertobat di pelayanan kami di Malaysia. Banyak anak-anak anak-anak muda yang gak kenal Tuhan dulunya. Ke Malaysia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya mereka ubahkan. Dan selama pandemi, beberapa tahun yang lalu ketika banyak gereja yang sulit, tapi Tuhan percayakan kami membeli satu gedung yang baru, gedung yang pertama kami. Gambar berikutnya itu adalah ruko 3 lantai. Proyek ini kalau dirupiahkan cukup mahal, sekitar 13 atau 14 miliar rupiah. Kami banyak mahasiswa Indonesia, tapi di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau semua terlibat, maka perkara yang besar menjadi terasa mudah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, ada amin. Kalau kita orang-orang percaya, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus sudah pernah lakukan dulu. Ada amin. Kalau kita bersama-sama keroyokan, kalau kita menggunakan potensi 5 roti 2 ikan yang ada pada kita, sisa waktu kita hidup maksimal untuk Tuhan. Terjadi hal yang dahsyat buat kota Batam ini, ada amin. Biar hari ini Bapak Ibu, saya menangkap pesan dari Gembala, saya coba sampaikan apa yang saya alami dan saya teruskan seiringan dengan pesan dari Pak Gembala. Ya, jadi jangan lagi bernostalgia. Saya nggak tahu Tuhan percayakan saya berapa tahun kemudian, tapi saya sudah melayani dari kecil. Tapi itu sejarah. Jangan hanya berapa kita berkata, sudah banyak, berapa banyak yang sudah aku berikan buat Tuhan. Tapi Tuhan tanya, berapa sisa yang ada padamu? Makanya judul khotbah hari ini adalah Nothing Left. Artinya, biarlah sisa yang ada pada kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Pada saat kita mati, dalam keadaan kosong, tapi hati kita penuh dengan sukacita yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh nyanyi dari awal ya, menjadi doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku
kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari katakan, melayani, mengasihi, melayani, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh gak tundukkan kepalamu? Mari tundukkan kepala kepada Tuhan. Nah, saya mau tangan kita sambil dengan sikap doa, mari tangan kita membentuk seperti mangkuk gitu ya. Pertemukan tangan kita seperti mangkuk gitu. Ya, di depan hati kita, di depan dada kita. Dengan tangan yang tersambung seperti mangkuk. Nah, sekarang kau boleh buka mata, lihat tanganmu itu. Lihat tanganmu. Apa isinya yang tersisa, yang Tuhan titipkan kepada engkau. Bukan apa yang sudah engkau pernah buat anakmu, tapi apa yang tersisa yang kau perlu buat anakmu. Doamu, perhatianmu, kasihmu, dorongan-dorongan kata-kata, waktumu buat dia. Itu yang tersisa yang perlu engkau buat. Apa yang sudah engkau berikan, bukan apa yang sudah engkau berikan buat gereja. Bukan berapa lama engkau sudah melayani. Tapi ada berapa sisa yang ada di tanganmu. Itu hidupmu. Berapa banyak ide-ide, visi yang tersisa, yang kau perlu buat Tuhan. Di sisa waktu yang Tuhan berikan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Apa 5 roti, 2 ikan yang ada di tanganmu? Bukan yang tidak ada, tapi talentamu, kemampuanmu, keunikanmu, pewahyuan yang Tuhan berikan, mimpi-mimpi yang ada di tanganmu, yang kau bisa mulai. Mari kita kerja keras buat Tuhan. Karena level iman sama dengan level memberi, sama dengan level melayani, sama dengan level mengabdi kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja seutuhnya dalam hidup kita. Mari lihat apa yang ada di tanganmu yang tersisa. Bapa, berkati yang tersisa di tangan kami. Apapun bentuknya, tongkat di tangan Musa, umban di tangan Daud. Mazmur-mazmur di tangan pemazmur Daud. Kerinduan untuk membangun kota Yerusalem, tembok Yerusalem yang hancur di tangan Nehemia, Zerubabel. Pesan-pesan firman Tuhan kepada para nabi, apa yang ada di tangan kami Tuhan. Masa depan kami, kehidupan kami ada di tangan kami yang Tuhan Kau taruh Tuhan. Tuhan, kami doakan apa yang di tangan kami pada hari ini dalam nama Yesus. Kami persembahkan hidup kami. Mari Kau boleh buka, bentangkan tangan itu dan seakan-akan mangkuk itu kita berikan kepada Tuhan. Mari kasih kepada Tuhan. Ini Tuhan hidup kami persembahkan hidup kami. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang telah menangkap Tuhan pesan-Mu. Bukan apa yang sudah kami berikan kepada Engkau, tapi berapa banyak sisa yang kami masih tahan Tuhan. Kami mau berikan sepenuhnya bagi Engkau. Seperti janda miskin yang tercatat di Alkitab. Dia berikan semuanya. Nothing left, tidak ada yang tersisa. Semuanya kami persembahkan bagi Engkau. Satu hari nanti Engkau panggil kami. Biar kami dalam keadaan yang sudah kosong. Karena kami sudah memberikan semuanya bagi Engkau Tuhan. Di waktu sisa yang ada yang Kau berikan, yang Kau percayakan kepada kami. Kami tinggalkan dunia dalam keadaan hati kami penuh dengan sukacita dan kebanggaan. Dan biarlah setelah kami tinggalkan dunia pun Tuhan, apa yang kami lakukan berbicara menjadi legacy yang menginspirasi, yang tercatat dengan tinta emas di dalam kerajaan Allah. Kami gak mau menjadi sekedar follower pengikut Yesus biasa. Kami bukan sekedar pelayan biasa, tapi kami menjadi partner-partner-Mu
yang terlibat dalam bisnis kerajaan Allah. Kalau bisnis di dunia ini sementara, tapi bisnis kerajaan Allah sifatnya kekal. Yaitu bisnis jiwa-jiwa yang sifatnya kekal. Kami mau menjadi partnermu terlibat dalam pekerjaanmu di akhir zaman ini Tuhan. Ini hidup kami, berkati seluruh jemaatmu, berkati Pak Hani. Dengan tim pengembalaan kepimpinan yang ada, seluruh pelayanmu diberkati oleh Tuhan. Visi misi mereka, proyek yang dilakukan semuanya diberkati oleh Tuhan. Akan berdampak buat kota Batam dan bahkan menjadi inspirasi bagi Indonesia. Menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang melihat ini hati Tuhan di akhir zaman untuk kami ikuti Tuhan. Menjadi domba-domba di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu. Suara manusia sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menyempurnakan pesan-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu sekarang selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap untuk jadi berkat menjadi pelaku firman. Mari sama-sama katakan. Amin. Mari sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji Tuhan.